Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini kita akan membaca ayat suci Al-Quran. Kebiasaan kita setiap hari yaitu membaca surah Al-Ikhlas. Kita bersama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sabida, Yusliana, Nur Faijanjani, Yasni. Mengenai tadi ya pertanyaan tentang impak tadi ya. Impak sudah tahu. Apa kira-kira manfaat impak? Siapa yang sudah tahu apa manfaat dari impak yang kita lakukan itu? Oke. Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Anak hebat, anak yang hebat. Oke, apa manfaatnya? Mendapatkan berkah dan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar ya. Sangat mendapatkan pahala yang besar. Siapa yang berimpak, siapa yang bersedekah akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak perlu menunggu banyak uang kalau kita mau berimpak. Yang penting kita punya niat tadi ya. Ada niat mau ngasih, ada rasa peduli mau berbagi dengan sesama teman yang saling membutuhkan, saling membutuhkan. Ada teman yang tidak punya pensil, kita berikan atau kita pinjamkan. Berarti ada rasa peduli, rasa ingin menolongnya di situ ada ya. Oke, selanjutnya. Nah, di situ ada ya pengertian impak secara bahasa dan istilah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alimun. Nah, di sini dalam surah Al-Imran kita diperintahkan untuk kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, maksud dari ayat di sini, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebaikan. Nah, kita tidak akan mendapatkan kebaikan, kenikmatan kalau kita tidak sedikit pun mau mengeluarkan harta benda yang kita miliki harus ada sedikit pun ada kita keluarkan. Karena harta yang kita miliki sebagian itu adalah dititipkan Allah untuk orang lain. Jangan impak. Nah, perhatikan ya. Kalau kita memberikan impak tadi tidak perlu disebut bendanya atau barangnya. Nah, yang ketiga tidak menyakiti hati orang yang menerima. Impak tadi kita memberikan barang itu harus memiliki nilai guna. Nah, yang cara berimpak terakhir menghindarkan diri dari sifat pamer atau riya. Kalau kita berimpak jangan pernah diungkit, jangan pernah diceritakan kepada orang lain. Kalau kita berimpak cukup diri kita yang berimpak dan Allah lah yang tahu dan Allah lah yang akan memberikan balasannya. Bukan seperti fakir miskin, yatim piatu atau korban musibah impak dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tujuan yang kedua, membangun dan mengembangkan kepentingan umat Islam dalam bidang sosial, ekonomi, dan keagamaan. Dengan adanya santunan tadi ya ke masjid, kita ikut berimpak, membantu semennya ke
membantu. Bantunya batangnya apa ya? Yang kita infakkan ke masjid. Yang ketiga, memperkuat solidaritas dan persatuan antar umat Islam. Dengan berinfak tadi, tujuannya kita memperdalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yang bisa kita praktek di lingkungan sekolah. Satu, bantulah teman kita yang membutuhkan. Contoh, temannya pada waktu sekolah, pada waktu jam pelajaran tidak membawa buku pelajaran atau pensil, pulpen, bisa dipinjamkan, bahkan bisa diberikan kalau yang punya lebih. Nah, yang kedua, jika ada pengemis, berilah uang atau makanan ya. Kalau ketemu pengemis, ada yang membutuhkan uang, mau makanan, kalau kita punya, kita berikan. Bagaimana rasanya kita berbagi dan peduli terhadap orang lain yang sedang membutuhkan. Yang ketiga, jika teman kita ada yang tidak punya pensil, kita pinjamkan pulpen. Nah, yang keempat, menyisihkan sebagian uang jajan untuk membantu pembangunan masjid. Kalau kita punya uang lebih atau tidak perlu nunggu uang lebih, kalau kita mau menyumbangkan atau berinfak ke masjid, boleh. Lagi dalam pembelajaran kita speaking lagi, tepuk fokus. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Dan sini ibu akan memberikan tugas kelompok kepada siswa. Ibu akan membagikan 4 kelompok ya, untuk mengamati gambar yang ada di sini. Gambar siswa yang sedang melakukan kegiatan apa di sini? IMPA. Oke, ada yang menjawab tentang IMPA. Nah, struktur yang dilakukan oleh anak, tugas kelompoknya membagi jadi 4. Kelompok 1 terdiri dari 5 orang, kelompok 2 6 orang, kelompok 3 5 orang, kelompok 4 5 orang. Nah, ibu bagikan. Yang pertama, apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh anak? Yang pertama, anak-anak memperhatikan gambar apa yang ada di dalam kertas LKPD ya. Nah, kertas lembar kerja tugas kelompok tadi. Tugas kelompok yang dilakukan oleh anak. Ini lembar kerja siswa ya, yang dapat oleh anak dengan cara berkelompok, bekerja sama mengerjakannya. Yang dicari di sini bagaimana cara menganalisis. Nah, dan mendiskusikan gambar yang terdapat dalam kelompok ini dibuat dengan menjawab pertanyaan gambar. Nah, di sini ada gambar seorang ibu dan 2 orang anak yang sedang berdiri depan masjid dan melakukan apa? Nah, kalian bisa melihat nanti dan menuliskan identitas gambar apa yang dilakukan seorang anak dan pengertian apa yang dilakukan di sini dan apa hukumnya dalam Islam yang dilakukan oleh anak tadi ini. Nah, seorang keluarga dan 2 orang anak sedang berdiri di depan masjid. Dia melakukan apa? Yang dilakukannya itu pengertiannya apa yang dilakukan oleh anak tadi? Dan yang kedua, apa hukum yang dilakukan oleh seorang anak tadi ini dalam Islam? Dan yang ketiga, tuliskan dalil ayatnya. Ayat yang menjelaskan tentang perilaku yang dilakukan oleh seorang anak tadi. Nah, silakan ibu bagikan kertasnya satu-satu. Setiap meja dapat tugas kertasnya untuk didiskusikan bersama kelompok. Silakan didiskusikan bersama teman. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. 5 menit lagi untuk menampilkan nanti presentasi terhadap tugas kelompok yang dilakukan oleh siswa. Silakan kalian bekerja sama dengan baik, tanggung jawab untuk mengerjakan tugas diskusi kelompoknya. Kelompok 1 yang akan menampilkan presentasi yang pertama adalah yang akan ditampilkan oleh perwakilan teman kita atas nama Wawa. Ibu persilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Jawaban 1 adalah anak-anak sedang berinfak di depan masjid. Jawaban 2 adalah infak berasal dari kata nafkah yang artinya nafkah, dan hukumnya dalam Islam adalah sunnah dan wajib.
Quran Al-Imran ayat ke-92. Ya, terima kasih atas penampilan dari teman kamu kelompok 1 yang sudah menampilkan jawaban diskusinya. Terima kasih. Kelompok 2 yang akan presentasi hasil diskusinya, silakan kepada perwakilan para diba yang akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok 2. Ibu persilahkan. Jawaban nomor 1, anak-anak yang sedang berinfak di depan masjid. Jawaban nomor 2, infak berasal dari kata nafkah yang artinya nafkah dan hukumnya dalam Islam adalah sunnah dan wajib. Jawaban nomor 3 adalah surah Al-Imran ayat 3 ke-92. Ya, terima kasih atas presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2. Kita ucapkan terima kasih. Ibu menyampaikan hasil dari diskusi antara kelompok 1 sampai 4. Di sini dengan gambaran penjelasan yang pertama ya. Gambar apa yang sedang dilakukan pada gambar yang pertama? Yaitu gambar seorang anak dan keluarganya yang sedang memberikan sumbangan bantuan di kotak amal masjid. Yang kedua, kegiatan apa? Apa yang dilakukan kegiatan gambar tadi menunjukkan bahwa seorang anak tadi melakukan sumbangan di kotak amal masjid, dia memberikan infak di kotak amal masjid. Nah, apa itu infak? Infak berasal dari kata nafkah yang berarti menafkahkan. Menafkahkan atau membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih hukumnya infak? Infak hukumnya adalah sunnah dan wajib. Nah, di sini infak hukumnya sunnah dan wajib ya. Yang ketiga, dalilnya. Dalil tentang infak di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 92. Nah, mungkin dari diskusi yang disampaikan oleh anak-anak tadi, alhamdulillah kalian sudah bisa menyimak dari gambar yang ada di depan layar KTP kalian tadi. Sudah benar ya? Tinggal memperbaiki keberaniannya aja lagi, keberanian mentalnya untuk berbicara di depan lebih jelas dan lebih baik lagi untuk diskusi selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini kan diskusi kelompok tadi, maka ibu akan melakukan lagi tanya jawab terakhir ya, untuk mengetahui sejauh mana kita memahami pelajaran tentang infak hari ini. Nah, di sini ibu akan bertanya dan akan memberikan pertanyaan. Ada yang mau bertanya dari siswa dulu? Apa itu pengertian infak? Atau ada yang mau bertanya tentang pengertian sedekah? Tidak ada yang bertanya, paham berarti ya? Kalau ibu bertanya balik, apakah siswa ibu bisa menjawab? Oke, semangat. Oke. Kalau bisa menjawab, nanti akan ibu berikan hadiah, punishment. Siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan materi kita pada hari ini tentang infak, maka ibu akan memberikan hadiah. Penghargaan lah ya kepada siswa ibu yang berani dan bisa menjawab. Mau diberikan kepada Wawa. Oke. Wawa, apa hukumnya infak tadi dalam Islam? Sunnah dan wajib. Oke. Benar ya? Jawabannya sunnah dan wajib. Karena Wawa bisa menjawab soal, maka ibu akan memberikan hadiah berupa pensil. Ya, terima kasih. Oke. Tangan kepada ketiga, ibu akan berikan kepada Muhammad Fikri. Pertanyaannya, sebutkan dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang infak. Surah Al-Imran ayat 92. Iya, tepat sekali. Hadiah dari jawabannya bisa dijakan ibu Basil ya. Sama ini tentang infak ya. Bentuk amal sosial sukarela yang diberikan oleh manusia tadi.
pemberian uang kepada teman yang membutuhkan, pemberian pensil, pulpen, diberikan kepada teman yang membutuhkan, bisa dinamakan dengan infak. Kita memberikan pertolongan kepada seseorang yang membutuhkan. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk membiasakan, memotivasi diri kita untuk belajar untuk berinfak, memberikan sesuatu kepada keluarga, kerabat, orang lain, teman sejawat kita yang sedang memerlukan bantuan. Bagaimana caranya kita bisa memberikan bantuan, pertolongan kepada orang yang membutuhkan.